Ya, hello guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari brand Hikua dengan seri Meroke. Ini dia raketnya. Nah, di saat Hikua Meroke ini keluar, seri lain yang keluar dari brand Hikua itu ada Sabang, kemudian ada Rote, dan ada Miangas. Memiliki warna yang berbeda-beda dan juga tentunya spek yang berbeda-beda. Nah, raket ini sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan pemakaiannya itu tidak jauh dari waktu saya menggunakan Li-Ning turbocharging Z Boost dan Li-Ning 3D Caliber X Boost ya. Jadi saya pakai secara bergantian meskipun lebih duluan yang turbocharging dan 3D Caliber. Ini datangnya beberapa hari kemudian ya, dan sudah saya pakai beberapa kali kesempatan dan bisa saya sampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Nah, kira-kira bagaimana Hikua Meroke yang dia memiliki end cap berwarna gold, bedanya dengan yang kemarin Hikua Reborn itu seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan sekarang kita akan lanjut membahas Hikua Meroke. Kita akan mulai dari harga. Nah, kalau kalian beli online ya entah di marketplace apa, dan kalau saya lihat di beberapa pelapak ya, ini saya lihatnya di Shopee itu range harganya di 400 sampai 500 ribuan. Ini kemarin ini punya teman saya dan saya dipinjamkan. Nah, kemarin waktu dia beli ini itu dia satu paket ya, jadi membeli satu batang raket mendapatkan sepatu ya. Nah, nanti untuk link pembeliannya bisa kalian cek saja di kolom deskripsi ya. Nah, untuk harga range 400.000 untuk Hikua bisa dikatakan lumayan ya, karena Hikua itu kalau saya perhatikan di toko online ya, dia bermain harganya di range 100 sampai 500 ribuan ya. Dan untuk harga 400 ribuan tentunya dia sudah memiliki capnya berwarna gold seperti ini ya. Tentunya dia memiliki perbedaan dengan yang end capnya yang berwarna hitam dan logonya berwarna merah. Nah, bedanya apa antara yang gold cap ini dengan yang end capnya biasa? Pertama yang bisa dilihat adalah dari segi cat, kemudian dari kualitas catnya tadi dan finishingnya ya. Nah, untuk yang gold cap ini tentunya dia catnya lebih baik ya, lebih bagus. Kalau saya perhatikan ini dia lebih tebal, finishingnya juga lebih baik, lebih rapi, berbeda dengan yang end capnya yang berwarna hitam itu dia masih banyak sekali cat yang tidak rapi ya. Kalau ini dia rapi, finishingnya bagus ya. Dan dari segi material tentu saya rasa ada perbedaan dengan yang end capnya biasa ya. Nah, kalau saya rasakan dari melakukan tes seperti ini di bagian framenya, untuk yang Hikua yang memiliki gold cap ini dia materialnya itu seperti lebih padat ya, lebih padat dan grade-nya seperti berbeda, sehingga ketika dilakukan dipakai untuk bermain itu ya tentu ada perbedaan feeling ya. Untuk feel-nya tuh dia ketika gampangannya kalau ketika dipakai untuk memukul kok itu dia feel-nya terasa lebih solid ya. Nah, itu untuk perbedaan antara gold cap dengan yang black cap ya, dari cat, finishing, dan juga dari materialnya, terutama di material bagian frame-nya ya. Kalau shaft-nya sih menurut saya agak tidak terlalu banyak yang bisa dirasakan perbedaannya, tapi kalau dari frame-nya itu terasa ada perbedaannya ya. Oke, itu tadi untuk perbedaan gold cap dengan end cap. Sekarang kita akan lanjut ke spek manufakturnya. Nah, untuk Meroke ini sendiri ya, dia memiliki material yang tertera di sini adalah high modulus karbon grafit ya. Meskipun saya cek-cek di beberapa lapak itu kan ada video yang menunjukkan menjelaskan raket ini itu bahannya Japan Ultra Carbon, tapi saya tidak tahu yang benar yang mana. Cuma yang tertulis di sini high modulus karbon grafit, jadi kurang lebih sama seperti
raket Hikua yang lain ya. Kemudian untuk stiffness-nya ini dia medium stiff ya, tertera medium stiff. Tapi kalau yang saya rasakan ini itu tidak medium stiff ya, lebih ke medium, dan malah daripada cenderung kaku dia malah cenderung flex ya. Oke, itu untuk stiffness-nya. Kemudian max tension-nya ini dia bisa ditarik hingga 32 lbs ya, mesin digital tentunya. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini, dia berwarna gold. Oke. Untuk handle gripnya ini ya standar Hikua ya. Saya suka dengan gripnya Hikua itu, dia nggak terlalu tebal ya. Jadi kalau di Yonex itu mungkin G5 ya. Kemarin saya hitung yang Reborn 9 itu 8,1 ya, itunya diameter handle gripnya, dan saya rasa yang ini juga karena ini sudah ditumpuk dengan grip ini, dan ini punya teman saya, jadi saya tidak berani membuka ya. Kemudian pada bagian top cap atau bagian kon kita bisa temukan di sini ada nama brandnya, ada bendera Indonesia di sini. Oke, kemudian ada inanya. Jadi ini merupakan sebagai bentuk apresiasi dari Hikua ya untuk mengangkat nama-nama pulau di Indonesia. Oke, patut kita apresiasi ya. Dan ini shaftnya kurang lebih kalau saya ukur itu ya di 6,86 sampai 7 ya untuk diameter shaftnya. Oke, tidak banyak keterangan yang ada di shaftnya ya. Kemudian untuk beratnya, nah berhubung karena ini sudah dipasangi senar sama grip, jadi saya tidak tahu kosongannya berapa, tapi kita bisa prediksi ya. Untuk berat total setelah dipasangi senar dan handle grip itu 93,4 ya 93 sekian. Jadi untuk berat segitu untuk bermain double menurut saya ini masih enak digunakan ya. Nggak terlalu berat lah untuk bermain double, jadi untuk bermain-main cepat itu masih bisa enak dilakukan dengan berat segitu. Kemudian untuk balance point akhir ya setelah ini itu 293 294 ya. Oke, kemudian dengan melihat berat dan balance point segitu ya, dengan kondisi posisi sudah terpasang, nah biasanya untuk senar itu kan dia beratnya kisaran 3 gram ya, 3, berapa gram. Kemudian handle gripnya ini kalau saya tebak ya kisaran 6 atau 7 gram. Jadi kosongannya ya perkiraan saya 4U ya, jadi mungkin 84 ke bawah lah, 82, 84. Balance pointnya di kisaran 290 ke atas, tapi tidak nyampe 300, jadi mungkin kisaran 292 atau mungkin 295 ya. Jadi kalau melihat spek raket yang seperti itu, raket ini tentu untuk bermain power enak ya. Oke, nanti saya akan sampaikan pengalaman saya menggunakan raket ini. Nah, kita ke bagian frame-nya. Frame-nya seperti ini. Tidak banyak keterangan yang ada di bagian frame-nya. Seperti biasa di atas itu ada metric head shape. Jadi khasnya Hikua seperti itu. Kemudian ini ada keterangannya power frame ya. Dan ini untuk frame shape-nya ini dia aerobox ya. Aerobox, jadi dia full aerobox dari bawah sampai atas. Dan beberapa raket Hikua memang karakter shape-nya seperti itu. Cuma berbeda dengan yang Reborn 9 kemarin, ini nggak pipih lebar tapi ya standar ya. Oke, ini untuk frame-nya seperti ini. Bunyinya terasa lebih padat ya, lebih padat jika dibandingkan dengan yang Reborn 9 ya. Oke, kemudian grommetsnya ini bisa kita perhatikan di sini nggak terlalu banyak ya, jadi ini 72 ya. Nggak perlu kita hitung satu-satu, dan ini juga nggak lurus, jadi ini pasti 72. Oke, ini kemarin dipasang senar lining nomor 1 bus dengan tarikan 28 lbs. Hitting soundnya seperti ini. Oke, menurut saya lumayan nyaring ya, karena menurut saya ini frame-nya juga bagus, tentunya bisa menghasilkan hitting sound yang bagus ya. Selain senarnya sendiri yang bisa menghasilkan hitting sound juga dipengaruhi oleh frame dari raket itu sendiri. Oke, itu untuk spek manufaktur dan spek realnya. Nanti kalau ada tambahan yang lain bisa saya munculkan nanti di video ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemakaian ya, review pemakaian.
Ini kan sudah saya pakai dalam beberapa kali kesempatan dan pemakaiannya kurang lebih hampir sama dengan saya menggunakan Li-Ning turbocharging Z Boost dan 3D Caliber X Boost ya. Nah, ini yang saya rasakan secara umum ini enak untuk bermain all-round, tapi dia cenderung power ya, dengan melihat balance point-nya yang setelah settingan akhir itu 293, 254, jadi masih agak berat kepala. Untuk bermain power ini enak, dan untuk bermain kontrol juga masih enak, bisa dilakukan. Jadi ya untuk bermain lebih balance itu dapat lah. Cuma meskipun yang saya rasakan ini lebih untuk bermain kontrol. Tentunya untuk kalian yang pemain-pemain yang karakternya bermain lebih banyak menyerang, lebih banyak mengandalkan pukulan-pukulan keras dan smash untuk mendapatkan poin, raket ini menurut saya cukup enak. Nah, bagaimana untuk review secara lebih detailnya lagi. Nah, kalau untuk smash menurut saya raket ini enak ya, mampu mengenerate power dengan baik. Jadi untuk bermain power tentu saja saya rasa ini enak. Untuk drop shot raket ini juga nggak ada masalah, karena itu lebih ke skill ya, tapi yang saya rasakan ya nggak ada masalah lah. Untuk netting enak-enak saja dilakukan ya, meskipun sebenarnya raket ini lebih enak kalau untuk banyak bermain menyerang ya, dan tidak terlalu banyak bermain tipis-tipis, karena ini gerombangnya 72, dia memiliki karakter yang kalau saya pribadi saya rasakan memiliki karakter yang berbeda dengan gerombang yang jumlahnya 76 ya, karena dia tidak padat, tentunya dia bisa menghasilkan repulsion yang lebih baik ya. Dan ini dia divariasi ya, jadi di loncat satu. Kalau kalian yang ingin bermainnya lebih banyak kontrol juga, dan lebih banyak ingin bermain tipis-tipis netting, saran saya di fullkan saja ya, karena dia gerombangnya udah 72 ya. Jadi kerapatannya berbeda dengan yang 76. Kalau 76 kalian variasi nggak apa-apa, tapi kalau yang 72 dan kalian bermainnya juga banyak netting atau tipis-tipis, baiknya di fullkan saja. Tapi yang sudah terlanjur atau sudah terbiasa seperti ini juga nggak ada masalah, bisa dilakukan ya, karena faktor terbiasa ya. Teman saya yang settingannya seperti ini bermain netting juga nggak ada masalah ya. Oke, jadi kembali lagi faktor terbiasa ya. Oke, itu untuk netting. Untuk drive raket ini kalau menurut saya sih nggak begitu responsif banget ya, karena dia cenderung berat kepala. Tentunya dia untuk gerakan-gerakan cepat itu kurang responsif. Tapi kalau posisi kalian tuh agak di tengah atau ke belakang, untuk adu drive menurut saya bisa dilakukan ya. Untuk defense nggak terlalu ada masalah ya, meskipun ini swingnya agak berat, tapi ya nggak berat-berat banget. Tapi kalau untuk defense menurut saya ya bisa dilakukan dengan baik, karena dia feel shaftnya nih yang nggak terlalu tidak terasa kaku ya, jadi enak kalau dilakukan untuk bermain defense ya. Kemudian untuk kontrol saya rasa juga nggak ada masalah, raket ini enak. Kemudian untuk lob raket ini juga enak, nggak terlalu ada masalah ya. Malah ini kalau menurut saya ini terasa flex ya, jadi untuk melakukan lob itu dia kebantu lah, nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga ya, atau tidak terlalu banyak effort untuk melakukan lob. Nah itu tadi untuk feel secara khusus raket yang saya pakai ini ya, Hiko Meroke. Jadi secara umum menurut saya raket ini enak digunakan ya, enak digunakan dan memiliki kualitas yang baik tentunya. Dan untuk kalian yang tipikal permainannya atau gaya bermainnya itu lebih banyak menyerang ya, all-round tapi cenderung menyerang, nah raket ini menurut saya yang enak-enak saja sih, enak dan ya tidak kalah dengan brand lain yang sudah memiliki nama di range harga yang sama. Kalau dibandingkan dengan Li-Ning Superlight Max 9 untuk bermain power, menurut saya ini lebih dapat ya. Tapi kalau untuk bermain speed, yang Superlight Max 9 nya dia lebih dapat ya. Yaitu hanya sedikit perbandingan saja ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf baru bisa saya review sekarang ya Hiko Meroke. Padahal sudah ada yang request jauh-jauh hari ya, karena ini cuma dipinjami dan ya saya bisa boleh meminjamnya ya, dan bisa saya pakai, dan ya akhirnya baru bisa saya review sekarang ya. Ya semoga saja ya terbantulah kalian yang ingin mencari
informasi dan perlu kalian cari referensi lebih banyak lagi untuk yakin sebelum membeli ya. Buat kalian yang sudah punya pengalaman menggunakan raket ini bisa sharing pengalaman kalian di bawah ya. Atau kalau kalian ingin ada pertanyaan silahkan saja disampaikan. Oke, itu dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.